Oke. Terima kasih para guru sekolah penggerak. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila yang menekankan kepada profil pelajar Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang memiliki atau berakhlak mulia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya dan menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini dalam elemen atau kunci beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu atau berakhlak itu ada 5. Yang pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, dan akhlak kepada manusia. Keempat, akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. Demikian untuk profil daripada pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan mari akhiri kita tutup untuk presentasi saya ini. Semoga bermanfaat. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Doa atau kita mengakhiri. Doa mulai. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siang, sesi kali ini saya akan memaparkan materi tentang profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang kita elemen di dalam profil Pancasila, namun kita hanya fokus ke elemen yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Pancasila dalam berkebinekaan global itu peserta didik harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Pelajar Indonesia itu juga harus mempertahankan budaya luhurnya, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dalam berkebinekaan global ada 3. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Jadi ini berkebinekaan global ya. Kita langsung ke ringkasan dari dimensi dan elemen berkebinekaan global. Yang pertama berkebinekaan global, yang kedua mengenal dan menghargai budaya, yang ketiga komunikasi dan interaksi antar budaya, yang keempat refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan, yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Demikian penjelasan saya tentang profil pelajar Pancasila yang elemen yang kedua yaitu berkebinekaan global. Terima kasih. Lanjut profil yang ketiga. Baik, saya sharing dulu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk memulai. Berdoa dimulai. Bapak Ibu sekalian,
Kita lanjut ke dimensi yang ketiga, yaitu dimensi bernalar kritis. Dimensi ini kita harapkan ada pada diri pelajar kita. Apa itu dimensi pelajar kritis? Dimensi pelajar kritis adalah dapat mengolah informasi berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat kesimpulan dan keputusan yang tepat, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah kehidupan serta terbuka terhadap penemuan terbaru. Ada beberapa karakter di dalam dimensi kritis ini yang kita harapkan ada pada diri pelajar kita. Yang pertama itu karakter sistematis, karakter logis, objektif, dan universal. Ini yang kita harapkan, karakter-karakter ini yang kita harapkan ada pada jiwa atau diri daripada pelajar kita di Indonesia ini. Sehingga diharapkan dimensi bernalar dan kritis pelajar Pancasila ini bisa ditanam dan terpatri dalam karakter para pelajar Indonesia. Saya menutup dengan bahasanya Descartes itu cogito ergo sum, berpikir maka aku ada. Saya kira itu yang penting untuk kita sampaikan sebagai dimensi yang ketiga ini, yaitu bernalar kritis. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut profil yang berikutnya Pak Fajar. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai, selesai. Bapak Ibu, saya akan memaparkan secara singkat profil pelajar Pancasila untuk dimensi yang keempat, yaitu mandiri. Di sini, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci pada elemen mandiri ini adalah satu, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Dia sadar di mana dia berada, di kelas, di ruang guru, di sekolah, dan dia sadar akan situasi yang dihadapinya. Yang kedua, regulasi diri. Di sini maksudnya adalah bahwa peserta didik itu tidak tergantung kepada orang lain. Dia mengembangkan dirinya dengan tidak memanfaatkan kepentingan orang lain di sini, tapi hanya bersifat mandiri. Dia peserta didik di elemen kunci mandiri kedua ini adalah mampu menempatkan dirinya untuk tidak tergantung dengan orang lain dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Bagaimanakah contoh pembelajarannya di kelas? Contoh pembelajarannya di kelas adalah satu, pada tugas individual. Contoh pada mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, membuat surat lamaran kerja berbahasa Inggris, dia mampu membuat surat lamaran kerja tanpa tergantung kepada orang lain. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh melalui daring selama COVID-19. Demikian pemaparan singkat saya mengenai salah satu dimensi dari profil Pancasila, yaitu mandiri. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan selamat siang. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa kembali. Berdoa dimulai, selesai. Terima kasih, selamat siang. Lanjut Bu Arsi. Ya Bu. Baiklah Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di pelatihan kita hari ini. Saya akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila dengan beberapa elemennya. Sebelum dimulai kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yaitu profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Yang pertama itu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Berikutnya ada berkebinekaan global, kemudian ada mandiri, kemudian ada bergotong royong. Bergotong royong, pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan dengan kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama. Mencegah terjadinya konflik, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Kemudian bernalar kritis. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kreatif. Pada sesi kreatif ini, para pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keleluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dan permasalahannya. Nah, itu di sesi kreatifnya. Kemudian bisa dicontohkan ketika kita dari SMK Teknologi, mereka bisa berinovasi, menemukan sesuatu yang baru yang bisa dijual sehingga bisa menghidupi kehidupannya. Begitu juga dengan SMK yang dari jurusan kuliner, contohnya dia bisa membuat sesuatu dan memproduksinya untuk dijual ke masyarakat. Jadi pelajar Pancasila itu harus belajar sepanjang hayat. Demikian profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan. Untuk sesi berikutnya tanya jawab, kita akan lanjutkan nanti. Untuk itu kita akhiri dengan berdoa bersama. Ya, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Mana TV?